Kecakapan ataukah kepandaian berbicara pada masing-masing pribadi tentunya berbeda-beda. Karena kecakapan seseorang tersebut terkadang muncul diakibatkan karena adanya sifat bawaan sejak lahir, dan kecakapan pribadi seseorang juga dapat muncul ketika aktif lewat berorganisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk mengenal beberapa tips untuk membangun kecakapan atau kepandaian berbicara lewat organisasi. Tapi sebelumnya itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, bahwa lewat channel ini ada sekitaran 300-an video yang membahas seputaran organisasi, yaitu dasar-dasar berorganisasi, teknik dan materi berorganisasi, dan juga tugas dan peran pengurus organisasi, serta akan berbagi tentang pengalaman organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dipedomani untuk membangun potensi pribadi sehingga memiliki kecakapan atau kepandaian berbicara lewat berorganisasi. Yaitu yang pertama adalah aktif mempergunakan peluang ketika dipercayakan untuk memimpin komunitas-komunitas kecil. Seperti ketika dipercayakan oleh rekan-rekan atau teman-teman kelas menjadi ketua kelas, perlu diketahui bahwa untuk memimpin komunitas-komunitas kecil seperti menjadi ketua kelas, tidak selamanya memiliki kecakapan berbicara, pandai dan juga mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Tetapi terkadang pada saat pemilihan ketua kelas, kita dipercayakan oleh teman-teman, meskipun terkadang kita sadari bahwa secara pribadi kita sebenarnya tidak layak untuk menjadi ketua kelas, karena kita adalah seorang pemalu dan juga tidak mempunyai kepandaian berbicara. Tetapi ketika hal tersebut dapat kita pergunakan, maka ini adalah langkah awal untuk membangun potensi diri. Sebab dengan sendirinya, kecakapan atau kepandaian berbicara tersebut akan muncul seiring dengan perjalanan kita dalam memimpin atau menjadi ketua kelas. Sebab akan terbiasa untuk membangun komunikasi dengan rekan-rekan dan juga membangun komunikasi dengan pembimbing atau wali kelas, dan juga membangun komunikasi dengan guru-guru yang ada dalam salah satu sekolah, serta membangun komunikasi secara langsung dengan komponen-komponen yang tergabung di dalam salah satu sekolah. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat, saran dan juga usul pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lewat forum organisasi. Meskipun pada awalnya ketika kita menyampaikan saran, pendapat dan juga usul dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh forum organisasi tersebut, kita menggunakan bahasa seadanya dan juga masih gugup dan juga grogi. Tetapi setelah menyampaikan saran, pendapat dan usul dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lewat forum organisasi tersebut, maka akan menimbulkan satu kekuatan besar dalam pribadi kita, sehingga selalu memiliki keinginan untuk menyampaikan saran, pendapat dan juga usul pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lewat forum organisasi. Kemudian yang ketiga adalah mengamati dan mencermati penyampaian saran dan usul dari senior-senior organisasi pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lewat forum organisasi, terutama mengamati tentang bagaimana cara atau teknik pembukaan pembicaraan dan juga teknik untuk menyampaikan pendapat, serta teknik untuk mengakhiri pendapat, teknik untuk mengawali pembicaraan, teknik menyampaikan pendapat dan juga mengakhiri pembicaraan telah kita bahas lewat video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat lewat deskripsi video ini. Dan yang keempat adalah menambah wawasan dan juga referensi dalam hal perbendaharaan kata, seperti rajin membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan organisasi
baik itu lewat media cetak dan juga media elektronik, sehingga hal tersebut akan menambah wawasan dalam hal perbendaharaan kata yang akan menuntun seseorang untuk memiliki kecakapan ataukah kepandaian berbicara. Yang kelima adalah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, seperti mengikuti latihan dasar kepemimpinan atau LDK, yang di dalamnya akan disampaikan tentang materi-materi dasar berorganisasi, yang salah satunya adalah mengenal dasar-dasar retorika, di mana retorika adalah merupakan gaya bahasa, sehingga apa yang kita sampaikan atau dikemukakan dapat diyakini dan juga diikuti oleh orang lain, sehingga tidak heran bagi mereka yang telah mengetahui tentang dasar-dasar retorika dan juga teknik retorika tersebut akan dapat membuat seseorang dalam satu kesempatan yang sama sehingga merasa kagum, segan, takut dan juga marah serta jengkel dalam satu kejadian secara berurutan. Adapun teknik retorika telah kita bahas lewat video-video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat lewat deskripsi video ini. Yang terakhir, yang keenam adalah setelah mengikuti proses sesuai dengan tahapan mulai dari tahapan pertama sampai dengan tahapan kelima tersebut, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah berusaha untuk melatih diri sehingga dapat tampil percaya diri berbicara di depan umum. Adapun cara ataukah tips untuk melatih diri sehingga dapat tampil percaya diri berbicara di depan umum juga telah kita bahas lewat video-video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat lewat deskripsi video ini, sehingga dapat kita melihat bahwa kecakapan atau kepandaian berbicara pada pribadi seseorang tentunya berbeda-beda, sebab terkadang kepandaian berbicara atau kepintaran berbicara tersebut muncul sejak lahir ataukah merupakan sifat bawaan seseorang, dan juga muncul ketika seseorang melalui proses berorganisasi yang dapat dimulai dari mengikuti organisasi dari komunitas-komunitas kecil, terutama telah membekali diri sehingga memiliki wawasan dalam hal perbendaharaan kata yang akan menuntun seseorang sehingga memiliki kecakapan atau kepandaian berbicara. Oke guys, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.